5 Juli 2014, di Bandara Internasional Malay, Maldives, seorang peretas asal Rusia menatap layar ponselnya di ruang tunggu keberangkatan. Ia tinggal 90 menit lagi dari mendarat di Moskow dan akan mendapatkan kebebasan permanen. Laptopnya penuh dengan 1,7 juta nomor kartu kredit curian. Ayahnya duduk di parlemen Rusia. Selama 9 tahun, FSB melindunginya dari semua surat penangkapan dan permintaan ekstradisi. Ia tidak sadar, ada 2 orang Amerika yang kulitnya terbakar matahari, mengenakan celana pendek kargo, mengamatinya dari seberang terminal. Mereka tidak membawa lencana, senjata, atau otoritas hukum. Selama 6 hari terakhir, mereka mengikuti gerak-geriknya, dan sekarang ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dalam 60 detik, mereka bisa memicu krisis internasional atau menyaksikan peretas paling dicari di dunia ini lenyap selamanya. Masalahnya, tidak ada perjanjian ekstradisi antara Maldives dan Amerika Serikat. Tidak ada pengadilan yang bisa menyentuhnya di sini. Maka Secret Service mengambil keputusan, kalau tidak bisa menangkapnya secara hukum, mereka akan menculiknya. Bagaimana cara menculik seseorang di negara asing? Dan apa yang terjadi jika negara adidaya melanggar aturan sendiri? Roman Seleznev membangun kerajaan kriminalnya sebelum ulang tahunnya yang ke-25. Dengan nama alias Track 2, ia mempelopori teknik membobol sistem pembayaran di restoran, hotel, dan jaringan retail di Amerika. Caranya canggih tapi kejam. Ia menyusup ke prosesor pembayaran, memasang malware untuk menyalin data kartu saat transaksi sah, lalu mengumpulkan ribuan nomor kartu tanpa diketahui pemiliknya. Hingga 2014, Roman sudah mencuri 2,9 juta nomor kartu kredit, menyebabkan kerugian $170 juta di ratusan bisnis Amerika. Situs marketplace-nya, track2.name dan 2pack.cc, seperti eBay untuk data finansial curian, menjual data kartu ke penipu di seluruh dunia yang mengubahnya menjadi uang tunai, barang, dan kartu hadiah tanpa jejak. Roman menggunakan hasil curiannya untuk Lamborghini, yacht sewaan, dan suite resort mewah. Tapi aset terbesar Roman bukan uang. Ayahnya, Valery Seleznev, duduk di Duma Rusia. Garis keturunan itu membuatnya seolah kebal hukum. Roman sering pamer di forum bawah tanah bahwa agen FSB selalu mengawasinya. Intelijen yang seharusnya menangkapnya malah melindungi. Di Rusia, Roman aman. Setiap permintaan ekstradisi dari Amerika berakhir di tempat sampah Moskow. Selama 1 dekade, penyidik Amerika hanya bisa menonton Roman menjual kartu curian, menantang hukum dari balik layar. Ia bebas karena hukum internasional. Yurisdiksi berhenti di perbatasan. Lalu Roman ceroboh. Setelah bertahun-tahun menghindari negara dengan perjanjian ekstradisi AS, ia merasa sombong. Ia ingin liburan mewah sesuai dengan kekayaannya. Di negara eksotis yang aman, ia memilih Maldives. Air biru, resort mewah, dan tanpa perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Ia memesan villa air pribadi seharga $50.000, lengkap dengan pelayan dan dek di atas laut. Ia merasa aman. Yang tidak ia tahu, reservasi penerbangannya memicu bendera merah di database Secret Service 8.000 mil jauhnya. Seorang analis di Washington melihatnya dan jantungnya berdegup kencang. Roman Seleznev, hantu yang mereka buru selama 1 dekade, baru saja membeli tiket ke Malay. Dalam beberapa jam, pejabat federal dari 3 lembaga mengadakan konferensi panggilan. Kesepakatannya harus bergerak cepat. Roman akan selesai liburannya dan kembali ke Moskow, mungkin selamanya. Masalahnya hukum. Maldives tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Surat resmi pasti sampai ke Kremlin, memberi peringatan, dan Roman bisa kabur. Prosedur normal pasti gagal. Maka agen memutuskan sesuatu yang belum pernah dilakukan, melewati aturan, pengadilan, dan dokumen resmi. Mereka akan ke Maldives sebagai turis, menunggu Roman check out, dan menangkapnya di bandara sebelum ia naik pesawat. Tidak ada surat perintah, tidak ada diplomasi. Sebuah reverse heist, mencuri kriminal dari bawah perlindungan negaranya sendiri. Rencana itu melanggar protokol federal, bisa menghancurkan karir, memicu konflik diplomatik,
bahkan menempatkan agen di penjara asing. Tapi satu pejabat berkata, kita tidak bisa menang di pengadilan, jadi kita harus menang di lapangan. 2 hari sebelum Roman selesai liburan, 2 agen Secret Service mendarat di Maldives dari Singapura. Mereka tidak membawa identitas resmi, senjata atau dokumen pemerintah. Bagi petugas imigrasi, mereka tampak seperti turis yang kulitnya terbakar matahari, siap snorkeling, lengkap dengan perlengkapan wisata. Malam itu, mereka bertemu kepala polisi Maldives di kantor kecil dekat bandara. Kipas angin berputar pelan. Orang Amerika itu menyebar foto di meja. Tangkapan layar marketplace Roman, spreadsheet 2,9 juta akun curian, laporan kerugian bisnis Amerika. Kepala polisi Maldives belum pernah menghadapi kriminal sebesar ini. Kasus biasanya pencurian kecil atau overstay visa. Roman mewakili skala kriminalitas yang belum pernah mereka temui. Agen-agen menyampaikan tujuan mereka. Butuh bantuan Maldives, tapi bukan ekstradisi. Sesuatu yang lain. Karena ekstradisi tidak mungkin, Maldives akan menggunakan aturan imigrasi, mengusir Roman sebagai warga asing yang tidak diinginkan. Tidak perlu pengadilan, cukup cap dokumen yang menyatakan visanya tidak valid. Petugas lokal menahan Roman di bandara, lalu menyerahkannya langsung ke Amerika. Kepala polisi Maldives tahu resikonya. Jika Rusia tahu, Maldives bisa terjepit. Tapi ia juga melihat Roman jelas-jelas predator yang mencuri dari ribuan orang. Ia setuju dengan satu syarat. Kalau kedutaan Rusia tahu, operasi langsung dihentikan. Diam total atau tidak sama sekali. Agen Amerika menyiapkan Gulfstream G550, jet pribadi terdaftar atas nama perusahaan charter medis, parkir di terminal eksekutif Malay. Penerbangan tercatat sebagai transfer pasien ke rumah sakit di Asia. Kargo sebenarnya, Roman Seleznyev di Borgol menuju Guam, wilayah AS terdekat. Semua tergantung kecepatan dan kerahasiaan. Saat Moskow menerima telepon panik, Gulfstream sudah di atas Samudra Hindia. Pagi 5 Juli, awan monsun menutupi cakrawala. Angin badai menekuk pohon palma dan menunda penerbangan komersial. Pilot Gulfstream menatap radar cuaca dengan cemas. Jet lag lebih rentan terhadap turbulensi. Lepas kelal dalam kondisi ini beresiko gagal total di laut. Di kamar hotel dekat bandara, agen menatap radar dan menghitung kemungkinan. Jika badai menunda beberapa jam saja, Roman bisa kabur dan Rusia merespon. Semua bisa gagal. Mereka harus bergerak. Ruang tunggu bandara berbau hujan dan AC. Roman berjalan ke imigrasi, bergandengan dengan pacarnya, santai, percaya semua aman. Di meja imigrasi, petugas Maldives menatap monitor, bendera merah muncul di layar. 2 polisi Maldives muncul mengapit Roman. Pacarnya mencoba ikut, panik. Petugas menahannya. Nyonya, tunggu di sini. Dalam 15 detik, Roman terpisah dari pacarnya, dibawa ke ruang kecil untuk sengketa visa. Pintu tertutup dengan klik. Ketahanan Roman mulai retak. Ia menuntut penjelasan dalam bahasa Inggris dan Rusia. Suaranya semakin panik. Petugas hanya bilang soal ketidakteraturan dokumen perjalanan. Di luar, agen Amerika mengamati. Setiap detik krusial. Roman sadar penerbangannya ke Moskow kurang dari 1 jam. Pintu terbuka. Agen meraih Roman dari kursi sebelum ia bisa melawan. Roman Seleznyev, Anda ikut kami. Tanpa peringatan hukum, tanpa diplomasi. Mata Roman melebar menyadari ia dikepung. Dalam pergumulan singkat, ruangan kecil kacau. Kursi besi menghantam dinding. Meja terbalik. Pacarnya berteriak. Polisi Maldives menenangkan situasi. Roman memebelang laptop MacBook Pro-nya. Berisi semua infrastruktur kriminalnya. File terenkripsi, server, catatan transaksi. Agen berhasil mengambil laptop sebelum ia bisa membuangnya, menyerahkannya ke petugas Maldives dengan instruksi, jangan biarkan layar mati. Laptop masih aktif. Jika mati, enkripsi otomatis, semua bukti hilang. 12 jam kemudian, Gulfstream G550 mendarat di Anderson Air Force Base Guam. Cahaya fajar menyebar. Begitu ban menyentuh tanah AS, hukum berubah. Roman berada di yurisdiksi AS, di mana ayahnya tidak bisa melindungi. US Marshals dan FBI menunggu, mengambil Roman secara formal. Tidak ada konferensi pers, tidak ada kamera. Roman lenyap ke sistem hukum federal. Moskow marah. Rusia menuduh Maldives dan AS menculik putranya. Maldives hanya bilang warga asing melanggar aturan imigrasi. Washington dingin. Juru bicara menyatakan AS bertindak untuk menghadirkan kriminal ke pengadilan. Operasi ini dianggap masterpiece penegakan hukum kreatif, tapi bisa jadi presiden berbahaya. 2017, Hakim Federal menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara
terpanjang untuk hacker dalam sejarah Amerika. Jaksa menyebut ini kekalahan kriminal cyber terbesar. Tidak ada hacker sebesar Roman yang pernah ditangkap, diadili, dan dihukum. Roman sekarang di sel federal, mungkin menyesal memilih Maldes. Ia pikir perlindungan hukum melindunginya. Ia tidak menyangka agen Amerika bisa terbang 8.000 mil, menangkapnya di bandara saat monsun, sementara pacarnya berteriak. Liburan tropis berubah menjadi kehancurannya. Celah imigrasi terbukti lebih mematikan daripada malware yang pernah ia buat. Secret Service melakukan reverse heist dan merebut satu hal yang Rahman pikir selamanya aman, kebebasannya.